Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu. Salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapatkan hasil yang barokah. Terima kasih. Masalah putusan MK sampai sekarang ini belum selesai. Jadi masih simpang siur, panas, gonjang-ganjing perpolitikan Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, ada salah satu pakar hukum yang tidak lain adalah Pak Yusril Esa Mahendra. Ya. Jadi ini saya kutip dari pernyataan Pak Yusril. Pak Yusril mengkritik hasil putusan MK yang menyatakan kepala daerah pernah atau sedang menduduki jabatan meskipun belum 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Nah, di sini letaknya. Ya. Jadi disinilah yang bikin semua masyarakat di sekarang betul-betul mengkritik MK. Ya. Yusril bilang ada penyelundupan hukum di dalam putusan tersebut. Banyak orang terkecoh, termasuk saya juga terkecoh ya. Yang pertama saya mengatakan pendapat MK terjadi Mahkamah Konstitusi yang kemarin itu tidak terbukti ya. Masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Nah, Yusril sampai keputusan yang terakhir atau keputusan yang 4 itu tiba-tiba agak terhenyak ya, seperti sebuah kejutan atau sebuah anti klimaks terhadap 3 putusan sebelumnya. Bagi saya putusan terakhir ini ada problematika, kata Pak Yusril ya. Katanya, tapi sampai putusan keempat kita semua agak terhenyak dan betul-betul kaget kan. Dan itulah yang sampai sekarang masih menjadi pembicaraan yang panas ya. Karena putusan MK sudah diketok ya, tetap berlaku dan harus ditindaklanjuti oleh KPU. Yang harus dicari solusinya adalah bagaimana KPU mengubah peraturan KPU yang telah dibuat di saat DPR masih dalam kondisi reses. KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat aturan dari sini. Sebenarnya isu ini bisa melebar sampai ke telinga masyarakat. Dampaknya putusan MK adalah terciptanya ketidaknyamanan masyarakat terhadap keluarga Jokowi yang dianggap diam-diam mau membangun dinasti politik. Ada bocoran harus bahwasanya koalisi sebelah itu agak was-was jika mau mengusung Gibran, karena ternyata setelah putusan MK sentimen negatif makin menguat. Mereka mungkin tidak menyangka bisa seperti ini. Mereka mungkin berpikir reaksi masyarakat bakal biasa-biasa saja. Ternyata reaksi yang muncul keras dan berbau amarah. Jika diteruskan bisa-bisa kubu Prabowo diambang kehancuran. Apalagi kalau sampai beneran Gibran jadi cawapresnya, sentimen itu bakal menggila, bisa berbalik antipati. Ini bukan mereka harapkan, tapi menurut saya perjalanan sudah sejauh ini. Rencana yang disiapkan jauh-jauh hari sudah sampai kepada MK yang membuka pintu untuk Gibran. Apakah Gibran bisa melawan nafsunya tentang perpolitiknya? Peluang sudah terbuka. Saat ini momentum sangat kuat ya. 5 tahun lagi belum tentu ada momen sekuat ini. Kalaupun Gibran akhirnya jadi cawapres ya, bisa dimaklumi karena rencana sudah berjalan cukup jauh. Tidak ada kata mundur,
sudah kepalang basah. Meskipun sentimen negatif tetap akan berjalan. Dan begitu juga ya, kalau misalnya Gibran tidak mencalonkan, ya, suasana agak reda, tapi juga sentimen negatif tetap saja masih tetap ada ya. Jadi saat ini Gibran bakal disediakan karpet kuning. Ini identik dengan partai yang berada di koalisi Prabowo, yaitu Golkar. Tapi tetap optimis Gibran bisa merenungi ini semua dan back to the right track. Kita lihat nanti, bagaimanapun juga tetangga sebelah sudah bermain api demi ambisi, tidak peduli meski negara ini terbakar. Sudah tak memikirkan lagi bagaimana kalau di grassroots itu terjadi suasana yang panas. Kubu sebelah yang dipikir adalah ambisi pribadinya yang sangat menggebu-gebu, yang dapat dibilang udah sampai ubun-ubun itu mau meledak. Makanya dengan segala cara dia akan manfaatkan kesempatan satu lubang semut pun dia akan masukin. Maka dari itu kita yang cinta nasional, kita yang cinta negara NKRI damai, kita pikirkan semua. Kita pikirkan semua untuk memilih calon pemimpin kita. Nah, calon pemimpin sebelah kayak begitu ambisinya. Kalau dia jadi pemimpin kita, kayak apa negara mau dibawa kemana? Ya, dengan temperamen, dengan ambisius, dengan menghalalkan segala caranya, hancur negara ini. Maka dari itu, mari kita renungkan, mari kita sama-sama bersatu untuk memenangkan memang yang punya jiwa nasionalis, punya visi misi, dan punya track record yang bagus. Walaupun saya tidak sebut namanya, kalian semua sudah tahu arahnya kemana. Yang baru kemarin mendeklarasikan dengan wakilnya yang pakar hukum ya. Saya pikir itu mudah-mudahan bisa untuk renungan kita semua dan bermanfaat untuk negara. Ingat, satu suara kita berharga untuk negara Indonesia. Terima kasih. Merdeka.